Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 27 Gresik. Kalian adalah siswa baru yang ada di SMP sini. Saya guru bahasa Indonesia, ngajar di kelas 7. Jadi karena tahun pelajaran 2020 ini 2021 ada 4 kelas, 7A, 7B, 7C, dan 7D. Semuanya saya ajar di kelas 7 ini. Yaitu bidang studi saya adalah guru bahasa Indonesia. Anak-anakku, ya, perkenalkan ya, nama saya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Percuma kalau kita bertemu tapi tidak kenal. Nama saya itu cukup singkat, Madenan. Saya kalau di sekolah sini dipanggil Pak Made. Jadi meskipun saya bukan orang Bali, tapi dipanggil Pak Made. Dipanggil aja ya, saya terima aja. Yang penting nggak dipanggil Sontoloyo atau Genderuwo gitu. Tempat tanggal lahir saya Gresik 3 Februari 1968. Kalau saya hitung dari saya lahir sampai sekarang, usianya Pak Made ini sudah 52. Saya ini kalau pergi ke Puskesmas Cerme sering masuk dalam lansia, usia lanjut usia, atau orang yang sudah tua. Saya pertama kali mengajar di SMP sini yang dulu namanya SMP 2 Malung Panggang, anak-anak. Itu baru ada 3 kelas waktu itu. Ada 1A, 1B, 1C. Ya 3 kelas itu aja. Itu tepatnya tanggal 1 Februari tahun 1998. Jadi kalau saya hitung dari mulai saya SK pertama menjadi PNS di SMP Mus ini sampai sekarang sudah 22 tahun. Bahkan alumni SMP 2 Malung Panggang sini ada beberapa orang yang menjadi teman satu kerja, satu instansi. Kamu nanti kenal dengan Pak Rohman di TU, juga kamu nanti juga akan kenal dengan Pak Herianto, itu juga ada di staf TU. Saya mempunyai seorang istri, cukup satu, meskipun di situ adalah 3, ya. Tapi pemerintah dalam hal ini PNS memperbolehkan 1 istri. Nama istri saya atau istri Pak Made namanya Rahayu. Beliau dilahirkan di Kediri sana. Saya mempunyai 2 orang putra, diberi amanah oleh Allah, yaitu laki-laki semuanya. Yang satu berumur 25, yang satu berumur 23. Alamat rumahnya Pak Made itu ada di wilayah Kabupaten Gresik sini, sama dengan kalian. Ya, jadi kita sama-sama satu kabupaten yaitu Gresik, cuma beda kecamatan. Tepatnya RT 02, RW 04, nomor 30, Jalan Pemuda Barat, Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jadi yang sama adalah kabupatennya, yaitu sama-sama Gresik. Jarak tempuh saya dari rumah sampai sekolah musini, nah, itu kurang lebih 30 km. Jadi kalau PP lewat dipulang itu 60. Itu sudah saya lakukan selama 22 tahun. Bandingkan dengan kalian yang rata-rata 1 sampai 5 km. Alangkah emannya, alangkah sayangnya
kamu hanya datang setiap hari 1-5 km aja, kadang-kadang kamu libur. Malas. Ini kan aneh kan? Saya yang 60 km, 30 berangkatnya, 30 kembalinya, itu setiap hari saya lakukan ke sini. Jadi saya mohon nanti kalau sudah dalam keadaan normal, kalian harus datang ke sekolah sini yang rajin ya. Jangan sering bolos. Anak-anakku kelas 7 yang jadi siswa baru di SMP sini, saya ucapkan selamat datang pada kalian ya. Selamat datang di SMP Negeri 27 Gresik. Karena kalian menjadi siswa baru, tentunya banyak hal-hal baru yang akan kamu temui. Kamu akan punya teman baru di SMP sini, juga punya guru-guru baru. Kamu nanti juga diajar oleh guru-gurumu lewat online seperti Pak Made ini ya. Jadi kalian nanti juga tempatnya baru, temannya baru, suasananya baru, guru-gurunya juga baru. Untuk itu perlu penyesuaian ya kita terhadap lingkungan kita yang baru ini. Anak-anak ya, sebenarnya Pak Made juga ingin kenalan dengan kalian, ketemu secara langsung tatap muka. Tapi apalah daya, posisi keadaan kita sekarang ini dalam masa epidemi, kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi lewat virtual atau online atau daring ya, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa melaksanakan dengan baik, kita bisa belajar dengan teknologi baru ya. Kamu bisa belajar dengan santai di rumah, tapi ya sirsan, serius tapi santai ya, seperti itu. Pak Made juga ingin kenal sebenarnya, tapi berhubung kita tidak bisa, saya ini kemarin kan minta profil pada kalian, foto dan data diri kalian, sehingga saya sekarang sudah tahu masing-masing dari kelas 7 siswa yang baru ada di SMP 27 ini ya. Meskipun kita ini jauh di mata ya, tapi sebenarnya kita dekat di hati. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Made ingin memberi materi di buku bahasa Indonesia. Nanti kalau kamu dapat buku paket dari sekolahan, itu di bab 1 namanya belajar mendeskripsikan ya. Berarti kamu belajar mendeskripsikan sesuatu. Apa itu deskripsi nak? Ya. Dalam bahasa Indonesia jenis karangan itu ada 5. Ada narasi ya, 1 narasi. Yang nomor 2 yaitu eksposisi. Nomor 3 argumentasi. Nomor 4 persuasi. Nomor 5 yaitu deskripsi. Itu nomornya dibalak-balik tidak apa-apa ya, saya ulangi lagi. Ada narasi, ada eksposisi, ada argumentasi, ada persuasi, dan ada deskripsi. Nah, kita mencoba pada pagi hari ini dengan belajar mendeskripsikan, termasuk dalam bentuk karangan deskripsi. Sebelum ke materi itu, nanti dalam materi ini ada beberapa pokok bahasan nak ya. Yang pertama, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Yang nomor 2, menentukan isi teks deskripsi. Nomor 3, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang nomor 4, menyajikan secara lisan, ya di situ tulisannya keliru ya ini ya, menyajikan lesan dan menulis teks deskripsi. Pada pagi hari ini Pak Made hanya membahas
Saya ulangi lagi, ciri-ciri teks deskripsi ya, yaitu teks deskripsi yang menggunakan majas, yaitu tidak lain untuk melukiskan objek secara konkret. Misalnya pantai pasir lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Kata seperti tadi, misalkan pasir pantai lembut seperti bedak bayi dan hamparan laut biru seperti permadani indah, itu adalah bentuk majas perumpamaan. Sedangkan angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita, nah itu namanya bentuk majas personifikasi, person, manusia. Misalkan ada bentuk lagi majas hiperbola, yaitu dilebih-lebihkan. Hiper itu larinya secepat kilat, gedung di kota-kota itu pencakar langit ya. Kemudian penonton Sera yang ada di lapangan proklamasi Balumpang itu sampai menyemut. Sampah di SMP 27 sampai menggunung. Sampai bisa membayangkan gunung itu besar kan, berarti dibesar-besarkan. Mau sampah menggunung berarti masa sampai sebesar gunung, kan nggak mungkin. Itu namanya bentuk majas. Jadi teks deskripsi juga menggunakan kalimat rincian. Nah, di samping ada majas, kalimat rincian ini perlu. Misalnya terumbu karang berwarna-warni, ini bentuk kalimat yang masih umum. Kalau sudah kita rinci, maka warna-warni itu menjadi oranye, abu-abu, hijau, hijau muda, dan seterusnya. Ya, itu namanya kalimat rincian. Mohon maaf ada gangguan teknis. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi antara lain: 1. Mendeskripsikan objek seperti ciri-ciri seseorang, benda, tempat, perasaan, atau suasana tertentu dengan cara merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Gini ya, berarti dalam deskripsi itu mempunyai tujuannya apa? Memberi gambaran. Ya. Gambaran apa? Mungkin dari seseorang, benda, atau tempat, atau perasaan. Ya. Ini menurut pandangan siapa? Ya pandangan penulis. Makanya dengan judul yang sama, maka apabila dikarang oleh beberapa penulis, maka bisa mempunyai cerita yang berbeda karena dilihat dari sudut pandangnya. Contoh, lucunya kucing itu kalau dilihat dari bulunya ya memang yang dijelaskan bulu. Kalau yang dilihat itu kucing itu adalah dari bentuk tubuhnya, mungkin gemuk. Sudut pandangnya yang lain, mungkin dilihat dari tingkah pola atau kelincahan. Yang nomor 2, tujuan teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret atau senyata mungkin satu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang ada dalam teks tersebut. Ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau sudah digambarkan, dilukiskan, meskipun tidak ada bendanya, kalau kita ngomong itu pantai, seakan-akan pantai itu ada di depan pembaca itu. Kalau kita ngomong kucing, ya berarti meskipun dalam bentuk teks, kucing itu ada di depan pembaca dari teks kita. Itulah yang namanya teks deskripsi yang kita belajar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, ya mungkin di dalam saya bertutur kata tadi menyampaikan materi ini, ada salah kata, mungkin ada yang tidak enak menurut kalian. Pak Made mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, nanti sebelum kalian ini dimatikan, ya ada tugas lampiran dari saya. Nah, tugas lampiran itu nanti akan tampil di layar ini ya. Itu sampai bisa mengerjakan ada 5 soal. Nah, nanti kamu kerjakan semuanya dalam bentuk isi ya atau isi ya. Jadi urean. Nanti kamu kerjakan, kemudian kamu kumpulkan di grup kelasmu masing-masing. Kalau kamu sekarang mendengarkan materi ini kan dari grup bahasa Indonesia kelas 7. Nah, nanti cara mengerjakan tugas lampiran itu kamu kumpulkan atau kamu kirim di grup kelasmu masing-masing. Yang kelas A ya berarti grup bahasa Indonesia kelas 7A. Di situ kan sudah kamu kemarin sudah saya bentuk kan dan sudah kamu isi datanya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, sub bahasan ini yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek, baik tempat, suasana, peristiwa tertentu secara rinci atau detail dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang sedang diungkapkan oleh penulis. Ini nak maksudnya, berarti teks deskripsi itu ya, seorang penulis atau pengarang berusaha menggambarkan sesuatu itu seolah-olah pembacanya itu benda itu ada di depan pembaca. Kalau kita itu bercerita tentang Candi Borobudur, ya paling tidak meskipun tidak tahu candinya, kita menggambarkan Candi Borobudur bentuknya bulat seperti tumpeng bertingkat-tingkat, ada 4 lantai. Jadi paling nggak digambarkan kan ada semacam tingkatan-tingkatan. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambarkan secara rinci detail. Dengan kata lain, teks deskripsi itu merupakan teks yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa dalam bentuk teks. Suatu teks dapat dikatakan sebagai teks deskripsi jika memiliki ciri-ciri khusus seperti yang ada di bawah ini, yaitu teks yang menggambarkan atau melukiskan secara konkret. Apa itu konkret? Konkret itu nyata, nah ya. Jadi tidak diawang-awang, tidak diangan-angan atau imajinasi, tapi secara nyata ada bentuknya. Tentang suatu objek seperti suasana. Nah, kamu menggambarkan suasana itu bisa, kalau sedih itu seperti apa? Mungkin meneteskan air mata, mungkin sampai dia gulung-gulung di lantai. Ya. Kalau gembira, mungkin tertawanya terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Peristiwa juga seperti itu, peristiwanya yang mengerikan, menyedihkan, atau peristiwa yang biasa-biasa saja. Peristiwa perang ya digambarkan bagaimana ada musuh, kita sampai berbunuh, itu namanya secara konkret. Begitu juga dengan benda. Ya, kita berbicara atau mencontohkan, menggambarkan bentuk kucing. Kucing itu yang bagaimana? Kalau kita ngomong kucing kan nggak tahu. Ya. Binatang yang berkaki 4 dan berbulu halus, ya warnanya warna-warni, bisa ada yang putih, ada yang mungkin hitam, ada yang mungkin belang dan sebagainya. Jadi di sini ya menggambarkan wisata yang indah, maka yang akan dikonkretkan itu indahnya seperti apa. Misalkan kalau kamu ngomong Bali itu indah,
Nah, Bali Indah itu apa? Oh, ternyata di Bali itu banyak pantai. Pantainya itu ombaknya bergulung-gulung, bisa digunakan untuk bermain ski atau mungkin digunakan untuk berenang atau kita bermain. Pantainya berpasir putih bersih. Atau jika menggambarkan ibu yang baik, maka yang perlu dikonklusikan baiknya seperti apa? Kalau kita ngomong baik kan yang masih umum. Ya kita konkretkan, mungkin ibu ini sering menolong orang, ibu ini selalu ramah, ibu ini mungkin orang yang sabar dan seterusnya. Selain itu, nak, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan biasanya berupa pendapat personal. Misalnya, menggambarkan sifat dan perilaku khusus tentang kucing atau menggambarkan ciri fisik seorang ibu yang dibanggakan. Contoh ya, saya itu atau Pak Madi di rumah ini punya kucing, nak ya, keturunan Anggora. Dia itu lucu sekali. Saya kalau ngomong lucu, itu lucunya seperti apa? Dia itu sering lari-lari, kemudian loncat-loncat, kadang-kadang gigit Pak Madi. Dia kopat-kopat ekornya yang panjang itu, bahkan sampai gigitnya sendiri. Itu adalah perilaku yang dimiliki oleh kucingnya Pak Madi tadi. Menggambarkan ciri fisik seorang ibu yang dibanggakan bagaimana. Oh, ternyata ibu ini tidak pernah marah. Ibu ini tidak pernah merintah dengan bentak-bentak. Kalau dia disakiti hatinya, dia tidak langsung memarahi kita, tapi mungkin dengan kata-kata yang halus. Ibu ini selalu menolong kita atau membantu kita. Itu seorang ibu yang dibanggakan. Saat membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Kalau kita membicarakan tentang kucing, paling enggak pembaca kita itu tahu kucingnya Pak Madi yang keturunan Anggora itu ya berbulunya warnanya kuning dan ada putihnya. Ekornya panjang, tingkah lakunya ya selalu lincah dan seterusnya. Begitu juga dengan kamu kalau bercerita tentang ibumu yang dibanggakan. Saya akhirnya bisa membayangkan bahwa ibumu itu sosok ibu yang bijaksana, ibu yang sabar, ibu yang suka menolong, ibu yang ramah, ibu yang sabar dan seterusnya ya. Jika dilihat dari bahasa, ciri dari teks itu adalah banyak menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu, misalnya warna dirinci ya, ada merah, kuning, hijau. Misalkan kamu ditanya ya, bajumu warnanya apa? Kalau kamu menjelaskan warna baju saya itu pokoknya berwarna, Pak, itu bukan deskripsi, bukan kata-kata khusus. Tapi kalau kamu ngomong di rumah saya itu ada baju yang warnanya merah, ada yang kotak-kotak, ada yang kuning, ada yang hijau dan sebagainya. Itu yang namanya kata-kata khusus. Nah, itu kalau dikembalikan lagi ada kata-kata umum. Kata umum kata yang luas, ya. Nah, Madi misalkan ngomong sayur, itu kata umum. Kalau sudah ngomong kata-kata khusus, ya bayam, ada kangkung, juga ada mungkin sayuran yang lain. Di situ ada wortel, ada gubris atau kol. Itu namanya kata-kata khusus, nah dari kata umum sayur. Selain itu, teks deskripsi juga mengandung kalimat rincian untuk mengonkretkan sesuatu. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik ini kan ya umum kan itu. Baik apanya? Kan begitu pertanyaannya. Dia berusaha menolong semua orang. Itu adalah kalimat-kalimat rincian dari kalimat ibuku yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu namanya kalimat-kalimat rincian. Jadi kalimat rincian itu kalimat yang merinci kalimat umum. Teks deskripsi dilihat dari cirinya menggunakan kata sinonim. Ya. Kamu mungkin masih ingat di SD dulu, ya,
Kamu diajari gurumu ada sinonim, ada antonim, kan gitu kan? Apa sinonim itu? Sinonim itu tidak adalah persamaan arti atau makna kata. Bukan persamaan kata, nak. Ya. Tapi persamaan arti kata. Misalkan kita ngomong kata indah. Indah itu kan sinonimnya bisa elok, bisa permai, bisa molek, bisa mengagumkan, memukau, menakjubkan. Itu adalah makna yang sama yang dikandung oleh kata indah. Kalau antonim, mungkin ada yang tahu. Antonim itu lawan kata. Jadi, kalau teks deskripsi cirinya salah satunya adalah sinonim. Selanjutnya, ciri dari teks deskripsi adalah biasanya menggunakan majas. Mungkin kamu di SD pernah diajar gurumu pada waktu kamu kelas 6 kemarin. Ya. Majas itu gaya bahasa